Ya, teman-teman, hari ini kita masuk ke tema yang baru di EYC, kita akan ngomongin soal fatherless generation ya, teman-teman. Jadi hari ini saya akan ngomong soal fatherless generation, minggu 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 selanjutnya nanti, Marci akan ngomong soal sonship, keputraan, teman-teman juga harus dengerin tuh bakal seru juga, dan minggu selanjutnya nanti ada orang yang luar biasa lah, yang maksudnya yang sudah menghidupi pembapaan dan menjalaninya dan menghasilkan anak-anak rohani juga yang luar biasa, yaitu Paulus sama Matthew akan sharing di minggu terakhir ngomongin soal fathering culture ya, teman-teman. Nah, kenapa kita ngomongin fatherless generation hari ini? Karena saya percaya gini, EYC atau Elohim harusnya menjadi rumah rohani yang terbaik buat setiap kita. Saya rindu teman-teman merasakan waktu datang ke tempat ini, this is home buat kita. Amin. Atau ada yang merasakan ini bukan rumah atau sekedar tempat ibadah mingguan aja? Ada? Wah, kamu harus merasakan ini rumah kok. Ya. Jadi ini harus menjadi rumah buat setiap kita dan di mana kita merasa ini adalah bagian daripada keluarga kita. Saya nggak tahu, saya kalau seminggu aja nggak EYC itu kayaknya ada yang kangen gitu loh. Jadi kangen banget kalau lihat teman-teman, kangen banget dengan atmosfernya, kangen banget lihat teman-teman yang melayani, sama-sama bisa bekerja, melayani Tuhan di tempat ini. Jadi satu hal yang luar biasa kalau kita bisa merasakan tempat ini tuh seperti rumah buat kita. Jadi saya sapa kalian semua tadi dengan welcome home, oke. Nah, hari ini saya akan sharing tentang apa tuh? Teach you a lesson. Wah, ada yang sudah nonton filmnya? Woi, semuanya udah, udah. Saya dipaksa nonton sama beberapa anak-anak ya, termasuk Marci, "Kak, kamu harus nonton, ini keren banget filmnya." Jadi waktu saya nonton tuh bilang, "Wah, ini keren banget," gitu kan. Tiba-tiba langsung dapat revelation, pewahyuan Tuhan kasih sebuah insight untuk saya bisa sharing sesuatu tentang film ini. Oh enggak ya teman-teman, tentang pembapaan teman-teman. Jadi ada satu hal yang menarik teman-teman, kenapa isu fatherless generation ini semarak banget atau rame banget hari-hari ini. Saya nggak tahu dengan teman-teman kondisi kalian seperti apa, tapi izinkan saya untuk cerita bahwa saya juga dari orang yang fatherless banget. Bapak ada, tapi tidak berfungsi. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan orang tua ada, bapak ada, tetapi fungsinya nggak ada. Kalau ada satu anak bilang apa, AFK. AFK bener ya? Away from keyboard ya. Jadi bapaknya ada, tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Dan saya nggak tahu isunya katanya gitu kan, Indonesia menempati posisi ketiga katanya ya. Ketiga sebagai negara fatherless generation gitu loh. Negara yang tidak memiliki bapak generasinya banyak itu di Indonesia. Kenapa itu juga saya akui agak valid, karena memang Indonesia juga menduduki peringkat ke-11 dari seluruh dunia negara yang apa namanya, hamil muda ya, hamil muda bahkan hamil di luar nikah itu banyak banget di negara ini. Jadi isu fatherless jadi diaminkan karena tadi hamil di luar nikah atau hamil tanpa ayah. Nah, ini cukup mengenaskan teman-teman ya. Jadi saya waktu nonton Teach Your Lesson, ya sedikit-sedikit sedikit ini ya, spill dikit, nggak banyak kok, saya baru episode 3 ya teman-teman ya, jadi nggak banyak. Jadi sewaktu nonton itu, wah kayaknya lihat anak yang bandel banget tuh kayaknya kesel banget. Saya nggak tahu guru-guru tempat ini pasti mengaminkan ya, itu kayak, wah ini kalau bisa dihajar, dihajar gitu loh. Saya nggak bisa ya, ya mungkin kalian perlu panggil ya itu tadi, penegak hukum dari Korea untuk datang ke sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi kayak, wah saya bisa bayangkan betapa ada yang benar-benar saking terkenalnya sampai sombong banget, ada yang orang tuanya pejabat tinggi akhirnya belagu banget, dan itu kayaknya relate banget juga, ada juga ya di negeri kita juga yang seperti itu kan, yang bapaknya ya kan, karena di apa namanya, ditegur sama gurunya, akhirnya gurunya dimutasi teman-teman ya, karena bapaknya pejabat ternyata gitu. Jadi itu ada juga di bangsa kita. Jadi buat saya menarik sekali isu tentang ini. Jadi kalau teman-teman sama-sama kita langsung aja buka ayatnya. Jadi waktu saya nonton film ini tiba-tiba ngerema banget ayat firman Tuhan ini di Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Jadi fatherless ini bukan berbicara tentang teman-teman yang masih sekolah aja, SMA, kuliah, tapi ini buat bapak-bapak masa depan. Yang mau jadi bapak-bapak masa depan bisa katakan amin?
Amin ya. Jadi ini juga buat kalian yang mau berkeluarga nanti one day dan punya anak. Jadi ini bagus banget buat kalian. Di Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Didiklah apa? Orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di situ ada kata penting, didiklah ya. Didiklah orang muda, teach ya, ajar. Kalau di dalam terjemahan Amplified bagus banget. Ditulis gini, train up a child in the way. Jadi dilatih, ditrain, diajari. Untuk apa? Untuk mencari hikmat Tuhan, mencari kehendaknya sesuai dengan kemampuan serta talentanya yang telah Tuhan berikan kepadanya. Maka masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Teman-teman, kalau kalian disiplin sejak kalian masih muda, maka percayalah masa tua kalian itu akan enak banget jalannya. Belum ada yang tua sih, belum ada yang bisa bilang amin ya. Masih muda semua. Nah teman-teman, kalau kalian disiplin dengan kehidupan masa muda kalian, maka percayalah masa tua kalian itu akan enak banget. Akan diberkati, akan disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa waktu mereka tua tidak akan pernah menyimpang daripada jalan itu. Ya, bayar harganya itu mahal banget di waktu kalian masih muda. Ya, di situ dikatakan bahwa didiklah seorang anak menurut jalannya yang patut baginya, mengajarinya untuk mencari hikmat Allah dan kehendaknya sesuai kemampuan serta talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya. Teman-teman, ada beberapa fakta ketika ada anak-anak yang dibesarkan tanpa ayah. Kenapa isu fatherless ini menjadi isu yang penting banget dan harus kita kasih concern yang luar biasa karena dampaknya itu luar biasa banget. Ada beberapa survei teman-teman yang saya dapatkan, yang saya cari, yang saya coba pelajari. Ada beberapa survei penting yang menarik sekali ketika anak-anak atau seorang anak dibesarkan tanpa ayah, tanpa bapak, tanpa figur bapak. Ya, ini penting banget. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan waktu saya baca salah satu buku namanya Father's Connection ya. Dituliskan ada beberapa survei yang valid banget. Salah satu surveinya adalah dari Dr. Lauren Motion ya teman-teman, dari National Institute of Mental Health menganalisa dari figur sensus di Amerika, ini di Amerika teman-teman, tapi saya percaya ini juga global ya, ke seluruh dunia juga hampir sama case-nya. Di sana dikatakan gini, menemukan bahwa ketidakhadiran ayah merupakan faktor utama lebih kuat dari kemiskinan yang menyebabkan anak-anak di bawah umur melanggar hukum dan memberontak. Tanpa adanya ayah, itu mengakibatkan faktor kemiskinan, bahkan bukan saja melanggar hukum, memberontak, bahkan berakhir dengan kematian. Salah satu contoh teman-teman pernah dengar yang kalau nggak salah di NTT apa Flores ya, yang anak umur 12 tahun yang gantung diri. Pernah dengar yang gantung diri hanya gara-gara dia nggak bisa beli buku dan alat tulis. Di umur 12 tahun dia sudah punya pikiran untuk gantung diri. Teman-teman, waktu saya cek dan recheck, kenapa ya anak ini bisa gantung diri gitu kan di usia masih sangat muda. Dan saya temukan fakta yang seperti hasil survei yang di Amerika ini mengatakan bahwa dia sejak dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi yang bekerja dan tulang punggung keluarganya hanya ibunya. Jadi sangat-sangat miskin keluarga ini. Hanya untuk bisa membeli buku saja nggak sanggup. Akhirnya anak ini sudah terbiasa malu, ya karena apa? Karena merasa tidak mampu dan selalu dibully di sekolahnya. Akhirnya dia memutuskan di usia masih sangat muda untuk mengakhiri hidupnya. Jadi itu salah satu survei yang menarik banget. Yang kedua, teman-teman, ada salah satu dokter namanya Dr. Martin Dutch ya, menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam itu telah merangsang seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Hari ini kalau masih ada nggak teman-teman yang masih duduk sama keluarga papa mama di meja makan yang masih ngobrol? Nggak apa-apa kalau nggak ada teman-teman ya. Tapi kalau bisa, kalau ada itu sangat luar biasa banget. Dan ini menarik banget.
Ini ditunjukkan bahwa kalau keluarganya lengkap, orang tuanya hadir, bahkan percakapan di meja makan itu memberikan dampak yang luar biasa dan signifikan buat pertumbuhan emosional seorang anak, bahkan prestasinya luar biasa. Bahkan ada satu survei juga yang dilakukan oleh 1.337 dokter, teman-teman, ya, kesehatan yang tamat dari Universitas Johns Hopkins, ya, itu menemukan bahwa ketidakdekatan seorang anak dengan orang tua secara khusus, yaitu dengan ayah, adalah faktor umum bagi penyakit darah tinggi, jantung koroner, teman-teman, tumor ganas, penyakit mental health, ya, penyakit apalagi tuh, yang langka saudara ya, kayak ada cancer di situ juga dan juga bisa berdampak bunuh diri. Karena apa tadi? Karena ketidakdekatan orang tua secara khusus dengan ayah, anak dengan ayahnya. Dan yang terakhir saudara ya, dari hasil survei ada sebuah studi terhadap 39 gadis remaja yang menderita anoreksis nervosa, yaitu ketidakteraturan makan, menunjukkan bahwa 36 orang dari mereka memiliki persamaan sebab, yaitu hubungannya tidak dekat dengan ayah mereka. Bahkan penelitian John Hopkins sekali lagi menemukan bahwa gadis remaja yang hidup tanpa keluarga, tanpa ayah, 60% cenderung untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Makanya tadi kayak Lili ngomong tentang apa, butuh validasi. Nah, biasanya orang-orang yang tidak dekat dengan figur ayahnya, itu mereka mencari haus validasi dan mencarinya di luar. Ya, karena di rumah nggak dapat, siapapun yang sayang sama dia, akhirnya dia menyerahkan dirinya, ya apapun asalkan tetap kasih sayang itu didapatkan dalam bentuk validasi. Nah, jadi teman-teman, ini ada beberapa case yang ini real, ini terjadi di generasi ini. Bahkan saya tahu semakin hari itu bahkan semakin lebih parah banget gitu loh. Tidak semakin lebih baik, pasti akan lebih parah banget. Oleh sebab itu kita butuh banget para bapak-bapak ya. Ini bukan bicara tentang gender saja, pria atau wanita, kita bicara tentang fungsi pembapaan, bicara tentang fungsi. Jadi kita perlu orang-orang yang seperti ini untuk muncul untuk bisa tolong generasi kita. Nah, ada satu film yang saya tonton beberapa bulan lalu, ini 2025 dirilis dan kayaknya film ini kayak menyuarakan suara generasi ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah nonton apa tidak film ini. Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Iya, 20 ya September itu 2025. Saya nggak sengaja nonton, Kak Niki yang nonton teman-teman. Saya kan seleranya, film-film perang teman-teman ya kan. Ya kayak gini-gini mah drama-drama gini mah, padahal ya paling melo kalau lihat yang kayak gini-gini teman. Jadi film ini bagus banget. Saya bisa rekomendasi film ini bagus banget. Kak kita ngomongin pembapaan apa film? Nah teman-teman film ini bagus banget. Ini salah satu ya saya spill sedikit aja sinopsisnya. Jadi teman-teman kalau mau nonton nonton aja. Ini bikin mengandung bawang teman-teman filmnya. Judulnya aja udah ya andai ibu tidak menikah dengan ayah dan itu ada tiga anak gadis gitu kan di situ. Ya jadi ceritanya Kak Niki lebih tahu sebenarnya, tapi saya coba rangkumkan. Jadi ibunya ini menikah dengan seorang pria, idaman banget prianya, tapi at the end prianya akhirnya lebih memilih untuk kayak ya belum cukup dewasa sehingga dia belum selesai dengan masa lalunya. Jadi dia memilih untuk hidup dengan ya mabuk-mabukan, judi ya, gitu kan, judi, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar hidupnya kacau balau sehingga akhirnya dia menelantarkan istrinya dan ketiga anaknya, sehingga yang menjadi tulang punggung adalah istrinya. Jadi istrinya harus mengorbankan cita-cita masa depannya hanya untuk sekedar bekerja dan menghasilkan uang aja untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Nah itu kok ada prianya satu ya, itu tuh cucunya ya, itu pun hasil dari hubungan di luar nikah salah satu anaknya, teman-teman di situ. Jadi itu benar-benar complicated seperti apa kata firman Tuhan sebenarnya yang kita mau pelajari hari ini. Jadi apa yang terjadi di dunia hari-hari ini sebenarnya Alkitab sudah ngomong panjang, sudah ngomong jauh-jauh hari sebelum keadaan dunia yang hari ini kita bisa lihat. Jadi seorang penulis ini menulis dan menuangkannya lewat sebuah film teman-teman. Jadi 3 anak itu sangat kecewa banget dengan bapaknya sampai keluar statement seandainya ibu tidak menikah dengan ayah. Nah, saya nggak tahu, hari-hari ini ada banyak juga kasus seperti ini. Mereka menyesal bahwa ayah mereka harusnya tidak pantas atau ibu mereka tidak pantas untuk menikah dengan
ayahnya. Nah, pria-pria, ini PR buat setiap kita, benar-benar dipikirkan, dipertimbangkan bahwa sebelum menikah, kalian harus benar-benar jadi seorang bapak yang siap untuk membesarkan anak-anak kalian supaya tidak lahir generasi yang kecewa dengan figur ayah dan bapak. Ya, nanti bisa nonton sendiri teman-teman ya. Saya langsung aja, jadi saya nggak panjang-panjang firman Tuhan hari ini teman-teman. Jadi pertanyaannya gini, terus Kak, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan generasi hari-hari ini? Jadi teman-teman bisa tanyakan juga sama diri sendiri ya. Ini adalah 3 kebutuhan generasi hari-hari ini. Jadi cuma 3 poin saya sharing hari ini. Yang pertama adalah generasi hari-hari ini itu butuh dasar iman. Jadi generasi hari-hari ini butuh iman yang kuat. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Teman-teman, sekali lagi saya nggak bosan untuk setiap kali ngomong dari mimbar ini kepada setiap kita untuk baca firman Tuhan setiap hari. Masih baca firman Tuhan hari ini? Amin. Angguk-anggukannya nggak yakin gitu. Masih baca firman Tuhan teman-teman? Harus teman-teman. Masih berdoa hari ini? Sampai hari ini? Masih Kak. Bahkan berdoa saya 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Puji Tuhan lah ya, nggak lupa Tuhan minimal. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa kita harus baca firman Tuhan. Seorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih, simple. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita nggak akan punya dasar iman yang kuat kalau kita tidak pernah baca Alkitab kita setiap hari. Tadi siapa Bian yang nyanyi? Bian nyanyi apa? Yesus sayang padaku ya, bukan yang benar ya, Yesus sayang padaku ya. Lagu sekolah minggu yang sama juga baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari. Supaya apa? Kalau mau tumbuh, ya ada guru sekolah minggu di sini. Kalau mau tumbuh ya. Ya, baca firman Tuhan kalau mau tumbuh teman-teman. Jadi menarik sekali. Iman kita nggak mungkin pernah muncul, nggak pernah mungkin bisa kuat, nggak mungkin bisa tumbuh kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Ada 3 stage of faith dalam kehidupan kita. Yang pertama, notitia teman-teman. Jadi ada tiga tahapan iman. Kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita, kita harus benar-benar baca dulu firman Tuhan. Notitia itu apa sih Kak? Notitia adalah pengetahuan. Jadi iman itu ada 3 level. Yang pertama iman yang cuma pengetahuan aja. Jadi iman kita nggak mungkin bisa deep kalau hanya sebatas notitia atau pengetahuan. Pengetahuan itu maksudnya gini, kalian boleh datang setiap minggu ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi just it, hanya seminggu aja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya, nggak ada firman Tuhannya sama sekali. Dan kalian cuma dapat notitia, informasi aja. Jadi imanmu nggak akan mungkin bertumbuh kalau hanya sebatas notitia. Yang kedua, kalau kalian mau bertumbuh lebih dalam lagi, namanya asensus, stage of faith-nya. Asensus itu artinya apa? Asensus itu sebuah keyakinan atau meyakini apa yang kita dengar. Jadi asensus itu bisa ada kalau notitia dulu terjadi. Jadi kalau kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak mungkin kita bisa meyakinin apa yang kita baca dan dengar. Masuk akal ya? Jadi kalau kita mau bertumbuh, pertama harus notitia, dengar dulu, habis itu baru asensus teman-teman. Dan yang ketiga yaitu fiducia, ini level yang paling dalam daripada iman, stage of faith-nya, yaitu penyerahan diri atau tenggelam karena rasa percaya yang begitu dalam terhadap Tuhan. Nah, fiducia nggak mungkin terjadi kalau teman-teman nggak pernah notitia, nggak pernah asensus, baru kalian bisa fiducia. Artinya kita nggak bisa sekedar cuma dengerin firman Tuhan aja, apalagi firman Tuhannya lewat TikTok yang cuma 1 menit teman-teman ya, atau Reels yang cuma 1 menit, is not enough. Ya, kalian harus bertumbuh di dalamnya, itu baru notitia.
Jadi saya nggak kaget kalau teman-teman imannya baru bertumbuh di level notisya, tiba-tiba gini, umur sudah bertambah, terus ada cowok yang gantengnya ya beda-beda tipis sama siapa tuh yang paling ganteng sekarang? Lee Min Ho, aduh ketahuan usia ya. Siwon, wah ketahuan lagi usianya. Kalian boleh name it lah, siapa yang paling paling ganteng menurut kalian kira-kira? Ada seorang cowok yang ganteng terus datang ajakin kalian nikah. Ah udahlah, sudah expired juga gitu kan, ya udah deh. Mau dia agamanya apa, mau dia percaya sama siapa, mau nyembah batu juga, yang penting dia cakep, good looking, diajak ke resepsi nggak malu-maluin, hayo gas. Kita nggak mikir panjang, kenapa? Karena kita baru di notisya. Nah anak muda kalau nggak punya iman yang deep, maka kalian mudah banget diombang-ambingkan dengan dunia ini. Dengan apa yang menjadi value daripada dunia. Oleh sebab itu kalian nggak bisa sekedar notisya aja. Firman Tuhan bilang gini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya is good kalian dengar firman Tuhan, tapi kalian harus gali lagi firman Tuhan. Kalian harus cari tahu lebih banyak lagi, belajar lebih banyak lagi, sampai kalian bisa ngalami fidusia. Fungsi dari pembapaan, Bapak, salah satunya adalah gini, memberikan identitas buat anaknya. Kenapa perlu fathering? Karena hanya seorang bapak yang bisa memberikan identitas kepada anaknya. Contoh misalnya, anaknya bingung tuh, cowok casingnya. Tapi di circle-nya tuh semuanya rata-rata cewek. Ya kan, jadi bingung mau main mobil-mobilan, ya nggak enak sendirian gitu kan. Terus kalau mau main Barbie-Barbie juga ya lucu juga gitu kan. Tapi akhirnya karena mayoritas circle-nya semua cewek ya ngikut aja. Lama-lama kalau itu diteruskan, dia kehilangan identitas tentang siapa dirinya. Ih, rok cocok nih, rok tutu gitu kan, cocok nih gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada yang kasih tahu bahwa hei kamu tuh cowok. Cowok. Gitu. Gagal gitu. Nggak boleh menye-menye gitu kan. Nah yang biasanya ngomong kayak gitu siapa? Bapaknya. Yang kasih identitas, yang kasih gambar diri, yang kasih tahu bahwa kamu itu cowok, dari lahir cowok. Nggak ada ACDC teman-teman ya. Jadi harus jelas. Nah itulah fungsi Bapak yang pertama memberikan identitas. Yang kedua kasih visi. Nah visi seringkali disalah terjemahkan oleh kebanyakan orang tua, karena saya juga melayani di umum teman-teman. Kebanyakan orang tua gini, mereka punya visi buat anak mereka itu adalah ketika mereka punya sebuah mimpi yang tidak pernah tercapai di masa muda mereka taruh sama anak mereka. Bapaknya dulu pengen jadi dokter, ya kan. Cuma bayar kuliah mahal banget. Akhirnya ya udah deh jadi supir angkot misalnya. Karena akhirnya dia sukses jadi seorang supir angkot, punya banyak armada, ya dari armadanya yang cuma hanya 50 jadi ribuan, bahkan bukan armada bensin aja, listrik juga sudah ada gitu kan. Sehingga waktu dia punya anak, dia tanamkan ke anaknya, nak kamu kalau gede jadi dokter aja. Harusnya teman-teman, ini yang harusnya ya. Ini buat bapak-bapak, calon bapak-bapak masa depan, harusnya kalian harus tahu apa kira-kira rencana Tuhan buat anak kita. Belum tentu anak kita itu harus menghidupi mimpi kita. Terkadang gini, kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau buat dia. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, mensupport apa yang menjadi panggilan hidupnya dia. Itu visi teman-teman. Yang kedua teman-teman, tadi 3 kebutuhan generasi ya. Yang pertama dasar iman. Kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Iman gak boleh notisya aja, kalian harus bertumbuh menjadi asensus sehingga menjadi fidusia. Harus belajar banyak ya. Gereja kita buka banyak kelas-kelas termasuk salah satunya Joel juga teman-teman. Harus bisa ikut supaya kalian bisa belajar banyak. Selain Om Frank yang tiap minggu khotbahnya pengajaran terus buat kita ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita harusnya sudah katam banget dengan firman Tuhan. Ya, yang kedua kebutuhan daripada generasi adalah pembapaan, teman-teman. Ya, generasi hari-hari ini itu perlu
dibapai, perlu dimuridkan, mungkin bahasa kita perlu di-mentoring ya. Yaitu orang yang bisa mengajar, yang hadir saat krisis kita, yang mengerti potensi kita, bahkan yang membantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Dan yang memberikan disiplin kita. Gereja kita atau EYC saja kita punya care juga di sini teman-teman. Jadi kalian bukan cuma hanya bisa hadir setiap minggu di tempat ini, kalian saya sarankan untuk tertanam di dalam care. Ada amin? Ya, ya, harus tertanam di dalam care teman-teman. Karena kalian bilang gini, di youth kalian mungkin nggak ikut care, tapi nanti kalau kalian sampai nanti tua di tempat ini, kalian di umum pun kalian akan ketemu care ujung-ujungnya. Karena apa? Waktu kalian menikah pasti kalian akan tanyain, care-nya mana? Care-nya siapa? Jadi mau nggak mau, mulai dari sekarang juga tergabunglah di dalam care. Nah gereja kita punya itu teman-teman. Jadi kalian bisa masuk di care dan kalian juga bisa dibapai oleh mentor, oleh ketua care kalian yang luar biasa di setiap care itu. Yang ketua care bisa katakan, wah kurang semangat tuhnya. Ketua care bisa katakan, yes. Asik ya. Jadi sebenarnya gereja kita sudah tersetting untuk mensupport pola pembapaan teman-teman. Jadi kita punya mentor dalam bentuk ketua-ketua care. Saya percaya kalau kalian tertanam dalam care, ada bapak-bapak rohani di sana yang bisa tolong kalian, yang bisa jaga kehidupan kalian, yang bisa peduli sama hidup kalian. Tadi dikatakan bahwa Yesus, Filipus berkata, tunjukkanlah kepada kami Bapa, maka itu sudah cukup. Yesus bilang gini, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa di surga. Bahkan kalau kamu sudah melihat ketua care-mu, harusnya kamu sudah bisa melihat Bapa di surga. Ketua care bisa berkata amin. Wah tambah kecil aminnya. Iya, jadi pembapaan teman-teman, ya dalam Yohanes 14 tadi ayat yang ke-8 yang dikatakan kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sekarang masuk di pertanyaan ini, kenapa fathering? Kenapa itu penting? Ya teman-teman, apakah fathering itu memang alkitabiah Kak? Kalau kalian baca di dalam perjanjian lama, di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, dikatakan seperti ini. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Ini perjanjian lama teman-teman ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah, teman-teman. Kalau ada yang mau hidupnya panjang banget, bahkan Kak, kalau boleh dunia jangan berakhir deh. Harus apa? Bapak sama anak baik-baik aja hubungannya. Ya kan dikatakan di situ ya. Itu pembapaan teman-teman. Itu apa di situ kata mengutus Nabi Elia. Nah teman-teman harus tahu ini. Nabi Elia, arti nama Elia dalam bahasa aslinya itu Eliyahu. Artinya Tuhan adalah Bapakku. Jadi Nabi Elia itu selalu melambangkan, menggambarkan sebuah spirit pembapaan. Jadi dia punya panggilan adalah untuk membawa bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ada sebuah rekonsiliasi yang manis dan indah di situ. Itu panggilan daripada Elia. Jadi itu penyanyian lama yang mengajarkan kita bahwa pembapaan itu ada di penyanyian lama. Kak, itu kan penyanyian lama, penyanyian baru ada enggak? Kalau penyanyian baru, ya tadi yang kita sudah kutip di dalam Yohanes 14 ayat 8, seperti kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah kepada kami, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya baik penyanyian lama maupun penyanyian baru, itu mereka punya kerinduan yang sama, pengen Bapa dinyatakan. Oleh sebab itu penting sekali buat setiap kita untuk hidup dibapai dan one day akan menjadi bapak rohani bagi setiap orang. Amin. Ya, yang kedua dari pembapaan kita bisa belajar purpose dan value, disiplin di situ teman-teman. Seperti Paulus dan Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kita sudah mempunyai keyakinan yang sama, cara kita mengasihi sesama, bersabar serta bertahan dalam kesusahan juga sama. Artinya Paulus sudah menjadi bapak rohani,
bagi Timotius dan dia mengajarkan satu value yang sama dengan dirinya. Sehingga Timotius punya tujuan yang sama, punya nilai yang sama, bahkan bisa bertahan dalam kesusahan pun sama kekuatannya. Kenapa? Karena dia dibapai. Jadi penting nggak pembapaan? Itu sangat penting bagi setiap kita teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa pembapaan itu adalah hal yang penting dan perlu kita hidupi. Yang ketiga apa yang dibutuhkan daripada generasi ini adalah salah satunya adalah yang ketiga adalah impartasi. Impartasi itu apa Kak? Impartasi adalah sebuah tindakan mewariskan, membagikan atau menyalurkan sesuatu yang rohani kepada orang lain sehingga orang tersebut diperlengkapi untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih efektif. Nah, jadi impartasi di sini adalah impartasi spiritual. Kita berpikir bahwa impartasi itu adalah apa sih Kak? Nah teman-teman kita akan lihat ya. Nah kita akan lihat perbedaannya antara pemuritan dan pembapaan. Ini bukan suatu hal yang berlawanan, tapi ini suatu hal yang saling memperlengkapi. Ya, kalau kita bicara pemuritan itu hanya sebatas hubungan guru dan murid. Jadi guru hanya mengimpartasikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada orang yang dimuridkan. Itu guru dan murid. Tetapi kalau bapak rohani dengan anak rohani, itu mengimpartasikan hati dan pengurapan. Teman-teman kita akan belajar lebih dalam lagi, nanti kalian bisa ikut kelas Joel ya. Dibuka nanti bulan September tanggal berapa ya? Tanggal 19 kalau nggak salah. September akan dibuka lagi kelas Joel, itu ada hati Bapa di situ dan ada fathering generation di situ, teman-teman. Jadi impartasi ini penting nggak? Penting banget karena impartasi itu bisa mewariskan ini dalam bentuk ini, legacy dan blessing. Jadi seorang bapak yang bisa mengimpartasikan sesuatu itu akan bentuknya legacy dan blessing. Nah, legacy ini teman-teman warisan ya. Itu contohnya adalah Abraham dan Ishak ya. Di dalam Kejadian 26 ayat 24 sampai 25 dikatakan seperti ini, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena siapa? Abraham hambaku itu." Coba lihat teman-teman di sini. Ini Tuhan datang kepada Ishak lalu bilang gini sama Ishak, "Jangan takut, aku adalah ayahmu Abraham. Jadi aku akan memberkati engkau dan akan membuat banyak keturunanmu karena siapa? Abraham ayahmu." Artinya ada warisan yang diimpartasikan seorang ayah Abraham bukan dalam bentuk benda saja, tapi penyertaan Tuhan, bahkan Allah yang disembah oleh Abraham menjadi Allahnya Ishak juga. Sehingga kalau teman-teman pernah dengar kata ini, maka Tuhan membuat Ishak semakin kaya, kian hari kian kaya, dan semakin bertambah kaya. Karena Ishak bukan perintis, tapi dia pewaris. Jadi teman-teman, jangan remehkan itu. Makanya berkat kesulungan itu selalu jadi rebutan antara Esau dan Yakub. Kenapa? Karena itu dampaknya luar biasa, impartasi luar biasa. Jadi yang pertama dari pembapaan, selalu jadi pembapaan adalah legacy, itu bentuknya warisan dari Abraham dan kepada Ishak. Yang kedua blessing, ya. Ini antara Elia dan Elisa, teman-teman. Ya di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ya, 2 bagian dari rohmu. Itu bicara tentang pengurapan, teman-teman. Berbicara tentang roh yang ada pada Elia yang luar biasa itu bisa terimpartasi ke kehidupan Elisa. Dan pada faktanya yang terjadi adalah waktu Elia bilang gini, "Kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka itu akan terjadi kepadamu." Artinya double portion itu terjadi. Elia dulu bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat,
itu kurang lebih ada kejadiannya 8 kali. Tapi Elisa melakukan 2 kali lipat, 16 kali. Ini bukan bicara masalah jumlah siapa yang lebih banyak pengurapannya teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang pembapaan, ini sama seperti gini misalnya. Kalau bapak kita, contoh tukang becak misalnya. Pernah nggak berpikir, kalau seorang bapak yang baik itu, dia punya pemikiran seperti ini, kalau saya tukang becak, minimal anak saya jadi supir bus, trans kota, Surabaya minimal. Itu kalau bapak yang baik. Tapi kalau bapak yang jahat tuh pasti ngomong ini, wah kalau aku tukang becak, anakku harus nganggur aja. Udah nggak usah punya masa depan. Tapi kalau bapak yang baik, pasti pengen lebih anaknya, betul? Pasti pengen lebih. Kalau aku dulu cuma lulusan SMA, minimal anakku harus S1. Itu bapak yang baik. Dan itu yang terjadi juga antara hubungan antara Elia dan Elisa di dalam pembapaan. Elia bisa mengimpartasikan itu kepada Elisa dan Elisa mendapatkan itu. Jadi waktu di 2 Raja-Raja 2 ayat 15, para nabi-nabi di sekitar itu waktu itu melihat Elisa kembali dari perpisahannya dengan Elia, mereka berkata gini, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka melihat ada yang beda. Mereka melihat bahwa urapan yang dimiliki Elia itu turun kepada Elisa. Pembapaan itu prosesnya nggak boleh keputus. Selalu ada dari generasi kepada generasi. Nggak boleh putus. Jadi waktu Abraham diberkati dan disertai Tuhan, itu turun kepada Ishak, Ishak juga turun kepada Yakub. Makanya Tuhan kita tuh Tuhan Allah Bapa atas generasi. Nggak keputus. Jadi sama dengan teman-teman semua di tempat ini, biarlah yang namanya spirit pembapaan itu nggak pernah keputus. Selalu ada yang baru, selalu ada yang diregenerasi, selalu ada yang naik, selalu ada yang menggantikan, dan selalu lebih baik harusnya. Ya, amin teman-teman. Jadi saat kita, kenapa kita perlu dibapai? Karena saat kita dibapai teman-teman, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan efektif. Kalau teman-teman hanya mengandalkan ibadah mingguan datang ke EYC, itu tidak pernah cukup untuk kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalian harus bergabung di dalam care, punya keluarga yang lebih kecil, yang bisa tolong kalian, yang bisa taking care kalian, yang bisa perhatikan kalian. Yang kedua, kalian harus punya Bapak rohani atas hidup kalian. Supaya apa? Ada orang yang bisa melihat apa yang menjadi potensimu, apa yang bisa menjadi, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dan apa yang menjadi tujuan hidupmu untuk kamu bisa hidupi ke depannya. Oleh sebab itu teman-teman, jangan pernah sendirian di tempat ini. Saling terkoneksilah satu dengan lain. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ngomong sama teman-teman, jangan sampai ada yang feel alone di tempat ini. Coba lihat kanan kirimu, pastikan bahwa teman yang minggu lalu itu masih ada dan datang hari ini. Amin. I think semoga itu cukup membantu teman-teman tentang why fathering ya. Supaya kalian bisa belajar sesuatu bahwa pembapaan itu perlu dan penting. Sekali lagi saya nggak tahu background teman-teman semua di tempat ini, saya bisa undang pemain musik, singer, bisa naik. Saya nggak tahu background kalian seperti apa di rumah, kondisi kalian seperti apa, ya ada mungkin yang keluarganya mungkin utuh, ada yang mungkin sudah nggak ada salah satunya, atau mungkin sejak lahir sudah nggak punya teman-teman. Saya mau bilang gini, biarlah gereja ini bisa menjadi rumah rohani buat kamu. Supaya kamu nggak merasa sendirian saat di rumah. Mungkin ada hubungan-hubungan yang perlu dipulihkan. Karena mungkin papaku atau ayahku atau bapakku nggak seperti bapaknya kak. Atau mungkin kalian punya tipikal papa-papa idaman, papa-papa ideal yang kalian harapkan dia aja jadi bapakku. Jangan yang ini, jangan yang sekarang. Saya nggak tahu teman-teman. Tapi saya ingat banget waktu Rasul Paulus dia memuridkan, dia membapai Timotius, dia selalu berkata kepada Timotius, engkau boleh punya banyak pengajar Timotius. Boleh orang yang hebat-hebat ngajar kamu, tapi bapak harus cuma satu. Waktu saya baca itu saya teringat gini, terkadang kita lupa. Kita berharap bapak kita tuh keren, hebat.
jago segalanya, pinter. Kita ajak ngomong saham dia ngerti. Kita ajak ngomong drama Korea terbaru dia paham banget. Kita ajak dia nyanyi lagu-lagu tempo dulu, ya tahun 60-an sampai tahun 2000-an dia bisa ngerti banget. Kita ajak dia main game dia bisa ngerti banget. Kita pengen bapak yang perfect banget. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebenarnya kita cukup punya bapak yang bisa hadir dan menemani kita untuk bisa bertumbuh aja. Tugas yang bisa kasih kalian bisa jago saham ya, main kripto, investasi dan sebagainya. Itu biarkan guru-guru yang lain teman-teman. Itu gunanya sekolah. Tapi kalian rumahnya cuma itu aja. Orang tuanya ya itu. Papa dan mama yang kalian bisa pulang ke situ. Mungkin mereka bukan orang yang sempurna, bukan bapak yang sempurna. Atau mungkin bapak rohanimu, ketua kermu bukan ketua ker yang sempurna. Banyak kurangnya. Bahkan terkadang kalian yang sering ngajakin untuk care. Dan ketua care kalian malah sibuk sendiri mungkin. Atau mungkin ketua care kalian kayaknya nggak peduli sama kalian. Kayaknya kurang perhatian banget deh kak ketua careku. Tapi coba ingat baik-baik. Mungkin waktu kalian lagi ada di krisis, orang tersebut yang hadir buat kamu. Ketua care saya nggak pintar khotbah kak. Kadang-kadang kalau sharing nggak nyambung misalnya. Tapi waktu kalian habis putus, dia selalu ada buat kamu, nemenin kamu. Ayo makan yuk. Dia paling jago ngajakin makan mungkin. Dan nemenin, dengerin cerita-cerita kamu aja. It's okay. Idealis itu pengen yang hebat. Saya bosen jadi anaknya contoh Pak Slamet. Saya pengen jadi anaknya Prabowo Pak. Kak. Yang punya segalanya mungkin. Tapi terkadang waktu saya dengar ucapan Paulus, untuk kita bisa bertumbuh, kita cuma butuh 2 orang tua aja. Bukan 2 orang tua ya, sepasang orang tua. Papa dan mama. Atau orang tua kita mungkin tinggal mama, nggak papa. Kita nggak butuh yang perfect, kita butuh yang bisa hadir buat kita. Jadi kalau hari ini mungkin kalian merasa, sekali lagi, be honest, pembapaan itu bukan bicara masalah bapak rohani aja. Bapakmu di rumah, orang tuamu di rumah. Kalau saya setiap kali ketemu sama yang cowok-cowok, saya bilang, kamu harus jadi bapak rohani dan bapak jasmani buat anak-anakmu kelak. Supaya anakmu nggak cari bapak-bapak yang lain di luar sana. Para pria bisa katakan amin. Supaya anakmu bisa belajar hal yang sama dari kamu. Kata bapak itu dalam bahasa aslinya sumber. Sumber, teman-teman. Jadi ini bukan bicara masalah gender sekali lagi, bicara masalah fungsi. Kak, contohnya semuanya pria-pria semua. Ada contoh wanita. Ada Ruth dan Naomi, teman-teman. Tahu ya, kita punya drama beberapa waktu lalu. Naomi itu mertuanya Ruth. Dia punya 2 menantu, ada Orpa dan ada Ruth. Waktu yang cowok-cowoknya mati semua, suaminya mati, anak-anak laki-lakinya mati, mereka menjanda bareng-bareng. Lalu Naomi hopeless banget dan berkata, udahlah kalian pulang semuanya ke tanah kalian masing-masing. Orpa pulang ke kampungnya, tinggal Ruth. Saya suka banget dengan statementnya Ruth waktu dia disuruh pulang. Udah Ruth, kamu pulang. Aku gak bisa punya anak lagi. Kalau tahu pun aku punya anak, kamu akan nunggu lama banget. Tapi Ruth berkata kepada Naomi, kemanapun kamu pergi, aku pergi. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Dia follow Naomi. This is spirit pembapaan. Sekalipun itu wanita, sekali lagi, ini nggak bicara masalah gender, bicara masalah fungsi. Berapa banyak tempat ini yang teman-teman mau sama-sama kita belajar bahwa saya mau jadi bapak buat masa depan, buat generasi.
buat anak-anak saya, buat yang anak-anak yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Saya mau juga keluarga saya dipulihkan, Kak. Ingat, Tuhan pengen hati Bapa berbalik kepada anak dan hati anak kepada bapaknya. Ada 2 kata aktif di situ, saling. Kalau bapaknya masih diem, masih AFK tadi, kita dulu yang memulai. Kasih pelukan, say I love you. Terima kasih ya Pak, sudah kerja keras supaya saya bisa sekolah. Bapakmu mungkin nggak pernah bisa ngomong I love you, nggak bisa ngomong aku sayang sama kamu. Bapakmu mungkin bapak yang kaku banget. Tapi kenapa nggak kita yang tahu kebenaran ini? Coba datangin papa kita dan bilang, kasih pelukan aja. Terima kasih. Sudah kasih makan saya segede ini. Terima kasih. Sudah nyekolahin saya, nguliain saya. Teman-teman boleh cerita sedikit ya teman-teman. Saya bersyukur dikasih berkat anabul teman-teman. Tahu ya anabul ya, anak bulu teman-teman. Setiap kali kayak, I feel rasanya bapak itu seperti apa sih sebenarnya. I feel saat kita tuh, saya pelayanan gitu kan, capek, kemana ke beberapa tempat, bahkan pergi begitu jauh. Kita kan udah capek banget, sudah lelah banget. Pas waktu pulang, buka pintu gitu, tiba-tiba anabul saya, anak saya Tobi itu duduk dan sudah siap untuk menerkam saya. Waktu dia detakin saya, dia minta digendong, dia merangsang naik gitu kan, minta digendong dan saya harus gendong dia. Itu sepertinya rasanya, dulu saya anggap itu mitos. Kayak capek itu hilang kalau disambut sama anak. Ternyata I feel, ternyata beneran itu hilang ketika kita menggendong ya. Walaupun ini anabul teman-teman. Tapi memberikan kayak, wah merasa disambut, merasa diinginkan perasaan itu. Mungkin like your father di rumah, I don't know. Mungkin dia gak pernah ngomong, kaku banget orangnya. Tapi pasti di dalam hatinya itu dia pengen banget. Kalau dia punya anak dan anaknya bisa nyambut dia seperti itu. Dan bisa ngomong terima kasih Pak. Sekali lagi, Bapak itu bicara sumber, teman-teman. Sumber segalanya. Kalian harus merasakan kasih Bapa dulu di surga seperti apa, supaya kalian bisa bagikan kasih itu kepada setiap orang yang ketemu sama kalian. Terima kasih buat ketua-ketua care yang sudah selama ini nemenin untuk bisa mengembalakan teman-teman youth. Thank you. Sudah helping, sudah menjadi bapak rohani buat anak-anakmu. So thank you so much gitu. Maksudnya benar-benar, udahlah apa artinya aku kalau tanpa kalian gitu guys. This is home. Kemanapun kan ini paling tahu, kemanapun misalnya aku pergi pelayanan, lewatin hari Minggu gitu, itu nggak enak banget, aku pengen pulang banget sih, pengen ke UIC gitu loh, pengen lihat teman-teman semua, pengen kumpul. Kalau bisa tak pelukin semuanya gitu, pengen tak pelukin semuanya rasanya, miss you guys, miss you guys. Nggak sempurna memang rumah ini teman-teman. Nggak sempurna mungkin teman-teman di sekitar kalian, kanan kiri kalian, mungkin bukan pribadi yang sempurna, tapi come on, setiap hari Minggu, rindukan rumah rohanimu. Rindukan ketua care-mu. Ada yang masih berdoa, atau mungkin ada yang berdoa buat ketua care-nya. Wah, thank you Eko. Ada 1, ada 2, wah thank you. We need your pray, teman-teman. Butuh banget. Ini saya aja teman-teman bagi berdiri kok jadi melo ya. Teman-teman bagi berdiri.